Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Amandit FM bersama Ulun Suaidi Firdaus. Oke, lihat ya kan di program podcast kita kali ini agak sedikit beda-beda gimana gitu ya kan. Belakang kita juga udah beda. Di sini terima kasih dulu untuk Ngidam Cafe. Terima kasih yang sudah meminjamkan tempat buat kita ngobrol kali ini. Nah, karena hari ini edisinya juga spesial, pasti bintang tamunya juga super spesial. Yaitu dari Dinas PPKB PPPA. Lu kada hafal panjang bener banyak. Jadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tepuk tangan dulu dong. Oke, telah hadir bersama kita Kepala Dinas Ibu Dian Marliana SSTP MSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya. Boleh Bu, santai aja kita ngobrol hari ini. Iya. Terima kasih sudah mau diundang ke podcast kita Bu. Ya, sama-sama. Kita di sini mungkin akan mengenalkan dinas yang ibaratnya bisa dikatakan panjang bener ngarannya ini. Kita pengen tahu lebih dekat apa sih dari tugas dinas itu, terus bagaimana aktualisasinya terhadap masyarakat mungkin. Khususnya buat anak muda yang ketujuh nonton TikTok nih nah. Nah, ya kalau Bu, siapa Bu? Tapi sebelum itu Bu, kita lebih baiknya mungkin kenalan dulu. Siapa sih sosok Ibu Dian ini? Ibu dipanggilnya Ibu Dian atau Dian? Ibu Dian ya. Ibu Dian itu siapa sih? Kesibukannya dari mana? Kesibukannya apa mungkin? Dari mana? Lahirnya di mana? Silakan ke kamera. Sapa dulu teman-teman kita. Baik. Selamat pagi semua penonton YouTube Amandit FM. YouTube Amandit FM. Hari ini terima kasih kami diberikan kesempatan hari ini untuk berbincang-bincang dengan Mas Suaidi. Mas Suaidi. Jadi kata istilah Mas Suaidi, tak kenal maka tak sayang. Betul. Tak sayang maka tak cinta. Cinta. Betul. Jadi lebih baik ulun mengenalkan diri dulu. Karena kalau tidak dikenal maka tidak akan disayang oleh penonton kita. Jadi nama saya Dian Marliana. Lahirnya di Jakarta 12 Maret 1978. Jadi sudah tua juga, 44 tahun sudah umur. Jadi memang kami diamanahi Pak Bupati menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebenarnya baru hitungan bulan karena kami dilantik oleh Pak Bupati kemarin di tanggal 21 April. Bertepatan dengan Hari Kartini. Kami bertepatan Hari Kartini. Sebelumnya kami sudah bertugas juga di beberapa tempat. Mulai dari kami penempatan LUS STPDN tahun 2000 di tahun 2000 di Kandangan. Tahun 2000 di Kandangan kami sudah beberapa kali menduduki beberapa jabatan. Mulai dari lurah sudah pernah, Lurah Kandangan Utara saat itu 2014 sampai 2016. Kemudian kami pernah menjadi sekcam di Kandangan selama 1 tahun. Kemudian diamanahi Camat Angkinang 5 tahun. Kemudian menjadi Kabak Pemerintahan dan terakhir menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bu, boleh jujur lah Bu dulu. Ulun makin sambat makin dari prestasi pian pencapaian pian ulun makin gugup nah Bapak. Santai. Oke. Wah, luar biasa Bu ya perjalanan Ibu. Ibaratnya nih dari Jakarta nih ya mau masuk ke Kalimantan Selatan. Terus ada banyak sekali pencapaian mulai dari lurah ya kan sampai jadi kepala dinas. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Itu tempul ada penontonnya. Buat teman-teman tepuk tangannya boleh dikasih jempol like. Iya. Nah, oke Bu, sekarang kita masuk ya. Ulun dapat takon dulu tentang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugasnya itu apa sih Bu? Iya. Bu, silakan Bu. Jadi Mas Waidi memang untuk dinas kami ini paling panjang penyebutannya. Terkadang pimpinan juga kok menyebutkan, aduh ini panjang ini. Jadi kita kayak bisa menyingkatnya menjadi DP2 KB P3A. Biasanya disingkatnya seperti itu. Oh, DP2 KB. DP2 KB P3A. Oke. Nah, itu singkatannya. Ingat, editor ingatlah. Sedangkan di dinas kami memang itu ada 2 urusan yang ditangani. Ada urusan wajib non pelayanan dasar. Karena sebenarnya 2 urusan itu harusnya menjadi 2 OPD, namun karena satu rumpun sehingga digabungkan menjadi 1. Jadi urusan yang kami tangani berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencananya, dan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu garis besarnya yang ada di urusan kami. Itu yang kami tangani selama ini. Ya.
Oke, jadi tadi ada juga pengendalian penduduk ya kan, Iya. dan pemberdayaan perempuan dan anak nih. Betul. Sebelum kita nanti ngobrolnya, ini akan ulun kulik satu-satu, tapi Iya. yang mungkin kita kulik paling pertama dulu mungkin tentang pemberdayaan perempuan dulu deh. Boleh. Salah satunya nih Bu, program yang mungkin menjadi unggulan dari dinas kita apa sih? Iya. Apakah mungkin pemberdayaan perempuan itu khususnya perlindungannya kah, atau Iya. ada aktualisasi dari perempuannya kah, dan anaknya juga? Gimana Baik. tuh, Bu? Jadi kalau untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebenarnya kita sejak tahun 2021 kemarin sudah ada pembentukan unit pelaksana teknis dinas. Karena kita ingin khusus, maksudnya ada yang melindungi terkait Oke. masalah perlindungan perempuan dan anak. Itu perlindungannya. Mm. Tapi kalau untuk pemberdayaan perempuan, kita menaungi kegiatan-kegiatan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi kita bekerja sama bersinergi dengan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan untuk urusan perlindungan perempuan dan anak, kita selain ada di dinas, kita juga memiliki UPTD-nya. Nah, UPTD itulah yang selama ini banyak berperan terhadap kegiatan pencegahan, perlindungan perempuan dan anak, terhadap kasus yang terjadi, terhadap penanganan kasusnya, manajemen kasusnya seperti apa. Nah, jadi itu yang kita tangani selama ini, bahkan kita sudah ada kepala UPTD-nya. UPTD perlindungan perempuan dan anaknya. Ya. Oke, pokoknya si perempuan ini kan mungkin secara alamiah mungkin dianggap lemah dan lain sebagainya. Mungkin di sinilah mungkin aktualisasinya, pembuktiannya dan sampai perlindungannya. Tapi Bu, kemarin kita sempat mengundang Bu salah Iya. satu teman kita, Faisal Adnan, di podcast kita waktu tahun kemarin. Itu dia mewakili forum anak. Iya, betul. Itu benar ya Bu? Atau itu di bawah lindungan dari ibu atau gimana Iya, tuh, Bu? betul. Jadi kita memang ada juga untuk kegiatan forum anak. Forum anak. Nah, forum anak itu dibentuk di semua desa, kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten. Kebetulan Faisal Adnan itu merupakan pengurus forum anak kabupaten Oke. yang sekarang ini juga sebagai tenaga kontrak di tempat kita. Tenaga kontrak di tempat kita untuk masalah maaf Mas Suaidi, Ya. Mas Suaidi kayaknya kurang tepat kalau kata-katanya bilang apa tadi, perempuan lemah. Iya, Nah, iya, itu. kita menentukan pengarus utamaan gender. Jangan Iya, salah. iya, Gender itu bukan jenis kelamin, Hmm. tapi gender itu adalah kesetaraan Kesetaraan. Ya, antara betul, perempuan dengan laki-laki. Dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan ini, kita bukan ingin melindungi karena perempuan lemah, tapi kita ingin mengharapkan adanya pengarus utamaan gender. Pengarus utamaan gender itu adalah kesetaraan. Oke. Laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak perlu dibedakan. Dia bisa bertugas. Buktinya kami dulu waktu jadi lurah, dari 144 desa dan kepala desa, saya sendirian lurahnya. Jadi tetap Iya. kita ada kesetaraan Oke. gender, dan pimpinan kita juga memberikan kesempatan yang sama. Pada saat kami jadi camat, dari 11 camat ada 2 camat perempuan saat zaman saya. Ada camat Lagalangsat, ada kami sebagai camat Angkinang. Kemudian di kepala dinas saat ini dari 27 kepala dinas ada 6 kepala dinas perempuan. Jadi kita ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Itulah juga yang dilakukan oleh pimpinan kita, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, memberikan kesempatan yang sama. Sepanjang dia memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, maka dia memiliki hak yang sama terhadap laki-laki. Itu disebut dengan gender. Kesetaraan Iya, tadi ya, Kon. Artinya kesetaraan terpatahkan ya kan Bu, bahwasanya Iya. perempuan tuh hanya bisa di dapur, Jar. Iya, ada. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke nih Bu. Mungkin ada satu yang sering banget mungkin menjadi permasalahan atau mungkin dianggap tidak sinergi nih antara masyarakat dengan dinas, khususnya tentang KB Bu. Iya. Ini ulun kada tahu sebagai seorang warga yang mungkin tidak terlalu update atau bagaimana rasanya KB ya kan membatasi 2 anak cukup. Sedangkan di masyarakat kita ya kan ujar orang tuh banyak anak banyak rezeki. Iya. Entahlah itu Inggi, benar atau inggi. bagaimana. Gimana tuh Bu? Ini kan antara melawan ideologi yang mungkin kita anggap ya bingung deh, ibu aja jelaskan. Gimana tuh? Nggih. Jadi memang paradigma dulu sebelum keluarnya Undang-Undang 52 tahun 2009, kita adalah 2 anak cukup 2 anak untuk cukup. keluarga berencana. Tapi sejak ada Undang-Undang 52 tahun 2009, kita tidak membatasi jumlah, tapi kita membatasi untuk kelahiran. Jadi jangka waktu kelahiran tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, tidak terlalu tua, dan tidak terlalu muda. Jadi artinya ada jedanya, ada jarak untuk jangka kelahiran. Nah, jadi salah anggapannya kalau kami membatasi 2 anak cukup. Tidak, kami juga 3 anak.
Jadi Oh, tidak iya, benar iya, iya. itu. Ya, jadi Oke. seperti itu. Berarti Bu ya, banyak anak banyak rezeki masih berlaku nih ya. Masih bisa masih bisa pokoknya sepanjang ada jarak kelahirannya. Nah, kita kan tidak ingin apabila si ibu ini baru anaknya 1 tahun kan masih ASI harusnya. Kemudian dia memberikan anak, udah lahir lagi anak yang berikutnya. Sehingga tidak akan menimbulkan anak itu tidak sehat. Kemudian juga anak itu akan lebih terpantau lebih baik pertumbuhannya. Apabila ada jaraknya antara yang pertama, kedua, ketiga. Nah mungkin itu dibantu dengan yang namanya program KB tadi ya Bu ya? Betul. Jadi kalau kita untuk di KB kita ada metode kontrasepsi namanya. Mas Waidilah ada metode kontrasepsi namanya MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Kami mengharapkan memang masyarakat ini menggunakan pola metode kontrasepsi jangka panjang. Karena kalau yang suntikan bisa sebulan sekali, yang pil bisa terlambat meminum jadi lagi anak. Tapi kalau yang MKJP itu kan pemasangan implan dan sebagainya itu 3 tahun. Bisa dilepas dan bisa dipasang lagi. Itu dalam bentuk apa Bu? Mohon maaf nih Bu, dalam bentuk apa itu? Ini ada contohnya ada Pak Jali. Alat-alatnya. Ada mungkin ada gambarnya nanti lah. Nah, kita lihat iya. Ini gambarnya. Ini aman ya kalau dikatakan? Aman. Memang harusnya para remaja kita mengetahui itu karena untuk masalah kesehatan reproduksi itu mereka disiapkan sebagai pasangan calon pengantin nantinya mengetahui pada saat sudah menikah apa sih alat kontrasepsi yang akan kita gunakan. Itu harus didiskusikan dengan pasangan setelah menikah, tapinya jangan sebelum menikah didiskusikan. Itu lain kisah lah. Lain kisah itu. Biar tahun apa ini buat teman-teman ya kan search lah pokoknya gimana. Nah untuk dapatkan itu Bu, apakah ada di Dinas PEN atau mungkin menghubungi ke Puskesmas atau gimana? Ya, jadi kita ada fasilitas kesehatan yang kita distribusikan melalui Puskesmas ada, melalui rumah sakit ada, dan gratis. Gratis. Iya. Oke. Bahkan kalau kita metode kontrasepsi, kita kan metode kontrasepsi ada implan, ada IUD, ada MOP. Itu medis operasi pria. Jadi lakiannya nang di kontrasepsikan. Ada lagi medis operasi wanita. Nah, itu bahkan kita mengharapkan tuh akseptor namanya. Akseptor kita itu menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, mereka dipasangkan gratis dan dikasih uang lagi. Dan bagi yang kader mencarikan pun kita kasih uang transportnya. Itu kita ingin memicu masyarakat kita, memotivasi masyarakat kita, ayo kita pakai MKJP. Ya, itu Mas Aidi. Itu berarti lah. Sebelum itu Bu silakan kita minum dulu kita palon. Oke, luar biasa banget ya kan, ini ilmu banget nih buat teman-teman ya kan, apalagi yang saat ini sedang udah mau mendekati istilahnya tuh pernikahan yang lah ada pandir lawan kuitan atau apa. Nah, ini perlu banget tentang pengetahuan seperti ini. Tapi Bu, banyak mungkin nih teman-teman kita mungkin di luar sana yang ibaratnya terikat ikatan cinta batin dan sebagainya lah. Akhirnya mereka itu menikah, ya oke menikah. Permasalahannya adalah mereka belum sampai umur ideal untuk menikah. Nah, gimana nih Bu? Ini pasti akan berpotensi yang mana mereka masih masa pertumbuhan dan mana pengetahuan mereka masih minim, sehingga ditakutkan mungkin kalau nggak salah itu yang lagi asik itu juga tentang stunting. Nah, boleh kita bahas satu persatu dulu Bu tentang pernikahan terlalu cepat nih, pernikahan dini Bu, gimana Bu? Iya, baik. Mas Waidi, ini pembahasan yang menarik nih Mas Waidi. Karena di tempat kita perlu diketahui oleh teman-teman yang nonton hari ini bahwa untuk pernikahan usia anak Kalimantan Selatan nomor 1 di Indonesia. Tertinggi. Bukan hal yang positif, tapi prestasi yang harusnya sebenarnya jangan sampai seperti itu. Karena Kabupaten Sungai Selatan itu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, otomatis kita memberikan kontribusi terhadap hal itu. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang disebut dengan anak itu umur berapa Mas Waidi? Yo, tahu nggak? Umur berapa disebut dengan anak? Anak nih kalau salah bener belum ada ingat. Mau kuliah di PGSD. Masalahnya kadang anak-anak kita pada saat kami diminta narasumber di salah satu kegiatan, kami tanyakan saat itu kebetulan dari organisasi pemuda. Menanyakan yang disebut dengan anak, tahu nggak umur berapa? 13 tahun Bu, 14 tahun. Itu kurang tepat. Sebenarnya kalau Undang-Undang Perlindungan Anak yang disebut dengan anak itu adalah sampai dengan usia 18 tahun. Termasuk anak dalam kandungan. Jadi jangan salah, 17 itu bukan dewasa, itu masih anak.
Nah, itulah yang kita saat ini lagi gaungkan. Saat ini yang lagi kita berikan sosialisasi penyuluhan ke sekolah-sekolah bahwa yang disebut dengan anak itu adalah 18 tahun. 18 Sampai tahun. batas usia 18 tahun. Lalu bagaimana undang-undang perkawinan? Hmm. Undang-undang perkawinan itu membatasi batas minimal perkawinan itu minimal 19 tahun. Walaupun batas ideal kita untuk menikah perempuan 21, laki-laki 25. Kasus yang banyak terjadi saat ini, anak-anak kita yang baru lulus SMA, 17 tahun, orang tuanya ingin menikahkan. Nggih. Alasannya, inya bu ay berpacaran terus baik ulun kawinakan. Iya, Ya kan? Iya. Itu yang banyak terjadi. Nggih. Sebenarnya kalau anak umur 17 tahun bukannya malah dikawinkan, tapi pacarannya yang dihentikan. Bukan malah dikawinkan karena dia merupakan anak, masih usia anak. Dan hati-hati loh, kita ada kekerasan terhadap anak. Salah satu kekerasan terhadap anak adalah memaksakan anak menikah pada usia anak. Jadi bagi kuitan yang hendak menikahkan anak di bawah 18 tahun, hati-hati bisa kita ada kasus, bisa dikasuskan apabila si anak ini sebenarnya kada mau menikah. Anak kada mau menikah, tapi kuitannya yang hendak berminantu. Mungkin sudah menerima lamaran dari anaknya si anaknya haji ini, diterimalah lamaran itu. Padahal itu masih usia anak. Dan si anak sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan. Nah, itu hati-hati orang tua bisa kita kenakan kasus kekerasan terhadap anak. Nah, kemudian lagi untuk para remaja, kami mengingatkan para remaja bahwa untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis jangan sampai melewati batas. Yang dijaga adalah kita jangan daripada kami bu ay berpacaran aja baik menikah, jangan, yang dijaga adalah hubungan itu. Jangan sampai menikah pada saat usia anak. Banyak sekali resikonya apabila menikah pada usia anak. Yang pertama, usia anak misalnya 17 tahun menikah. Pada saat setelah dia menikah, dia hamil, anak mengandung anak. Padahal dia masih masa pertumbuhan si anak. Tapi di dalam perutnya sudah ada anak lagi. Berbagilah asupan gizinya. Makanya salah satu penyebab mengapa terjadinya anak yang lahir stunting, salah satu sebabnya adalah menikah pada saat usia anak. Secara psikologis belum matang, secara seksual belum matang, secara pemikiran, penghasilan, secara ekonomi mungkin belum ada penghasilan, masih minta sama orang tua. Jadi bila makan malam tuh belikan ke rumah masing-masing. Iya. Iya, berarti. Nah, secara ekonomi pun belum mapan lagi. Dan beberapa kejadian yang terjadi, kita sekarang ada komitmen. Jadi kita ada MOU dengan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, kemudian dengan MUI juga. Kita ada komitmen bersama, Mas Aidi. Jadi apabila dia ingin menikah pada usia anak, maka di KUA sudah ditolak. Karena tidak boleh memajukan syarat atau menikahkan pada usia anak. Dia harus mendapatkan rekomendasi dari Pengadilan Agama. Apabila dia wilayah Pengadilan Agama Kandangan, maka di Pengadilan Agama Kandangan. Apabila wilayah negara, ada Pengadilan Agama Negara. Di Pengadilan Agama Negara disyaratkan kembali, apabila ingin membuka sidang pada pernikahan usia anak, maka dia harus mendapatkan rekomendasi Puspaga. Puspaga itu ada salah satu jenis layanan di tempat kami. Pusat Pendampingan Keluarga. Kita ada memiliki psikolog dan itu harus dikonselor. Jadi si Catin, calon pengantin usia anak dengan orang tuanya biasanya kita datangkan. Kita konseling, kita sampaikan. Sebagian besar apabila menikahkan pada usia anak, dia tidak memahami apa itu perkawinan, apa itu tugas seorang istri, tugas seorang suami. Sehingga kami selalu merekomendasikan menolak untuk usia anak yang mengajukan dispensasi nikah. Kita menyarankan untuk menunda sampai melewati batas anak dan melewati batas minimal pernikahan, yaitu 19 tahun. Nah, dari kami sudah ada rekomendasi menolak. Mereka membawa lagi ke Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama apabila ada rekomendasi dari Puspaga untuk menolak, maka dia tidak akan melanjutkan ke pengadilan. Alhamdulillah dengan cara seperti itu banyak yang akhirnya kada jadi. Kena aja gin, tuntung kami mbah kada usia anak lagi, mbah 19 tahun. Nah, itu alhamdulillah. Mas Aidi, kita menginginkan memang remaja kita itu lebih matang dulu, lebih siap pada saat dia menikah. Ya minimal 19 tahun lah.
dia menikah karena sudah melewati batas usia anak, sehingga secara reproduksi, secara seksual dia sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, kemudian juga hamil pada usia yang memang ditentukan. Berarti memang nih ya Bu ya, semua hal tentang keluarga dan pernikahan itu adalah yang direncanakan Bu ya. Betul. Pokoknya direncanakan semuanya, mulai dari nikahnya dulu, terus sampai dengan usia anak. Harus berapa lagi kalau pengen punya anak lagi. Betul. Benar. Pokoknya ini lihat teman-teman, pokoknya nggak sesimpel itu. Ini khususnya buat yang masih muda-muda nih ya kan ya. Pokoknya nanti diarahkan, mungkin kita juga bisa kerjasama. Harusnya sinergitas Bu antara masyarakat dengan pemerintah juga nih ya kan. Antara si anak nih juga dengan orang tua mungkin. Khususnya gimana caranya kalau memang dia punya sesuatu pengen hasrat dan lain sebagainya, kita arahkan ke lain. Ya kan Bu, mungkin ke pendidikannya kah dulu, karirnya kah dulu dinaikkan sampai usia 19 tadi ya kan, itu minimal ya kan. Dan untuk idealnya ini makin bagus lagi nih ya kan, si laki-laki 25, perempuannya 21. Nah, itu teman-teman ya kan, pokoknya harus direncanakan semuanya. Oke, luar biasa ya kan Bu, sharing hari ini banyak banget. Tapi sebelum itu Bu, kita masih ada pertanyaan sedikit nih Bu ya. Belum puas lagi tentang permasalahan yang ibaratnya masih menjadi viral dalam belakangan ini, yaitu tentang stunting tadi Bu. Betul. Tadi kan kita masih membahas tentang faktor penyebabnya nih. Mungkin apa sih lagi Bu tentang stunting ini? Kami pun juga masih belum ngerti. Kami kira stunting itu adalah orang yang ibaratnya kelakuannya kada jelas atau bagaimana Bu? Boleh Bu? Baik, kami senang nih mengangkat stunting karena stunting ini adalah salah satu prioritas nasional dari pemerintah kita. Mulai dari Pak Presiden memerintahkan melalui Impres nomor 3, kemudian melalui Impres nomor 7 Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Karena kita membangun Indonesia itu memerlukan SDM yang berkualitas. Apabila SDM-nya tidak berkualitas, bagaimana kita bisa membangun? Dan ternyata ditemukan di Indonesia ini masih sangat tinggi stuntingnya. Stunting itu apa sih? Mungkin apakah sejenis wadai atau kelakuan yang tidak jelas? Bukan Mas Waidi. Jadi stunting itu adalah proses gagal tumbuh pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu mulai si anak dalam kandungan. Jadi saat ibunya hamil 9 bulan 9 hari sampai si anak berusia 2 tahun. Yang kekurangan gizi, asupan gizi yang seharusnya. Asupan gizinya kurang pada saat di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga si anak prosesnya gagal tumbuh. Ya anak itu pendek, ada yang sangat pendek. Dan perkembangan otaknya kalau yang normal 100% anak bisa tumbuh kembang. Tapi kalau yang anak stunting itu hanya 30%. Sehingga dia sangat lamban dalam perkembangan otaknya. Nah 1000 hari pertama kehidupan mungkin kita sering melihat anak-anak yang pendek. Padahal dia misalnya umurnya sudah 1 tahun, tapi masih kelihatan kayak bayi. Jadi banyak dianukan bahwa untuk stunting ini adalah pendek. Tapi belum tentu yang pendek itu stunting. Hati-hati. Karena kalau jangan membuli kekawanan lah. Stunting. Kada pasti. Jadi kalau yang stunting pasti pendek. Tapi anak yang pendek belum tentu stunting. Nah, mereka itu gagal tumbuh pada 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan umur 24 bulan atau 2 tahun. Nah, saat itulah dia memerlukan asupan gizi yang seimbang. Asupan gizi seimbang pada saat si ibu hamil dan sebagainya. Nah, untuk ini Mas Waidi, kita ada memiliki program dari BKKBN nasional. Karena kepala BKKBN nasional itu sebagai ketua pelaksana percepatan stunting di Indonesia yang diperintahkan oleh Presiden. Jadi kita ada membentuk tim pendamping keluarga namanya untuk mendampingi terkait stunting ini dari hulu. Tim pendamping keluarga itu apa sih? Tim pendamping keluarga itu terdiri dari 3 orang, satu tim. Ada dari kader PKK, kader KB, ada dari bidan desa. Tugasnya apa? Di tempat kita ini Mas Waidi, setiap desa kelurahan sudah ada tim pendamping keluarga, minimal 1. Tapi kita se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 210 TPK. Tugas mereka apa sih? TPK ini, tim pendamping keluarga ini mendampingi mulai dari calon pengantin loh. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin menjadi pengantin, jangan lupa harus temui tim pendamping keluarga di screening melalui LC Mil.
elektronik siap nikah dan siap hamil. Itu 3 bulan sebelum melangsungkan pernikahan. Jadi di screening melalui aplikasi elektronik, mengisi sendiri nih si Catin. Si Catin laki-laki perempuan mengisi sendiri. Nanti ada terlihat apakah dia warnanya hijau atau warnanya merah. Kalau merah? Kalau merah, maka akan selalu didampingi. Berarti dia beresiko akan melahirkan anak stunting. Wah. Karena apa? Karena pertama kemungkinan anemia. Lingkar lengan atasnya diukur loh, Mas Aidi. Jadi kalau mau jadi calon pengantin, lingkar lengan atasnya ini harus diukur. Ada batasan minimalnya berapa menjadi lingkar lengan atasnya. Kemudian berat badannya. Apabila dia merah, maka dia akan mendapatkan tim pendamping keluarga ini sampai dia menjadi pengantin. Saat dia jadi pengantin, kemudian ibu hamil, setelah jadi ibu hamil, dilakukan lagi penimbangan, anemia, dan sebagainya, KEK-nya, dan sebagainya. Kalau memang ternyata berat badannya tidak ada penambahan, masih anemia, dan sebagainya, itu terus didampingi selama 8 bulan. Dengan asupan gizinya. Kita ada namanya Dashat, Mas Waidi. Dashat itu dapur sehat atasi stunting. Nah, itu kita sudah ada bekerja sama dengan semua puskesmas. Semua puskesmas, jadi ada gizi-gizi. Untuk Catin tuh apa sih makanannya? Tahu nggak Mas Waidi? Makanan untuk calon pengantin apa? Jagung bubur. Gak tahu. Give up apa itu? Nah, jadi untuk menu gizi calon pengantin sebenarnya hal yang biasa kita makan. Bisa nasi kuning, tapi harus ada ikannya, harus ada sayurnya, harus ada buahnya. Itu menu calon pengantin salah satunya. Salah satunya. Kemudian menunya ibu hamil apa sih? Menu ibu hamil itu ada zat besi yang tinggi supaya dia tidak anemia. Misalnya kayak kangkung, ada ikan haruannya, lengkap menu gizinya. Nah, jadi sebenarnya kawan-kawan kalau mau jadi calon pengantin jangan hanya disiapkan prewedding, tapi harus disiapkan kesiapan dirinya untuk menjadi calon pengantin. Jadi jangan preweddingnya disiapkan, kondisi tubuhnya harus, fisiknya harus sehat, asupan gizinya harus masuk. Karena kita tidak menginginkan, pasti tidak semua orang pasti tidak menginginkan memiliki anak yang stunting. Karena anak yang stunting ini dia secara tubuh pasti pendek. Kalau pendek nih Mas Waidi pasti tidak bisa masuk polisi. Tidak bisa masuk STPD. Berarti terbatas untuk yang karir-karir yang bisa dia jalani. Belum lagi nanti dia di sekolah terlambat dibandingkan teman-temannya karena perkembangan otaknya tidak sempurna. Itulah diperlukan peran orang tua pada saat anak ini sudah dilahirkan, diberikan ASI. Jangan lupa ASI eksklusif paling penting. Kemarin kami ada kegiatan audit kasus stunting. Ternyata dari anak yang stunting penyebabnya apa? Karena tidak mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Sekarang ini kan para ibu-ibu muda kita yang sudah melahirkan, kalau mau menyusui anak ada aja susu susu kaleng banyak aja orang yang jual. Berarti walaupun mahal susu yang di susu tetap ibaratnya ASI adalah yang terbaik yang juga. Terbaik. ASI itu adalah asupan yang paling bagus untuk anak yang baru dilahirkan minimal 6 bulan harus diberikan ASI karena itu untuk zat antibodi si anak terhadap penyakit atau rentan terhadap penyakit. Semahal apapun susu itu, semerek apapun susu itu, yang paling penting adalah ASI. Jangan takut untuk memberikan ASI kepada anak. Iya. Nah, akhirnya kan balik lagi tuh ya kan Bu, tentang pernikahan dini tadi ya kan. Apa jadinya kalau ibaratnya si anak ini masih di usia anak, melahirkan anak yang mana programnya padahal kan pengen anak ini maksimal tumbuhnya. Pasti kan anak kandung kita pasti pengen hidupnya maksimal ya kan. Mulai dari pertumbuhannya, bahkan nanti kan ada masuk ke kemampuan berbicaranya juga masuk kalau nggak salah itu. Pokoknya tentang stunting. Luar biasa ya kan, banyak sekali ini ilmunya nih. Podcast nih kali ini ilmu benar banyak, wajib benar ditonton. Nah, itu Bu tadi. Ini kan waktu agak sedikit membatasi kita nih Bu kan. Apalagi Ibu mungkin hari ini mau ada kesibukan lagi. Mungkin kita persingkat aja Bu untuk kedepannya Bu. Kegiatan apa yang mungkin mau Ibu jalankan yang saat ini lagi bersemangatnya mungkin? Boleh Bu sharing Bu? Iya boleh. Karena kami ada 2 urusan yang memang harus kita kerjakan dan kita saat ini harus mengawal program prioritas nasional terkait stunting. Karena stunting ini tidak hanya berkaitan dengan tumbuh kembang anak, tapi juga penggunaan KB pada akhirnya. Karena kita harus menjaga jarak dan merencanakan kehamilan dan sebagainya. Jadi kami sebagai sekretariat tim percepatan penurunan stunting sangat mengharapkan
masyarakat kita ini memahami apa sih itu stunting, bahkan mengetahui perkembangan tumbuh anak ini, apakah anakku termasuk kategori stunting atau tidak. Jangan lupa manfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah ada. Posyandu itu sangat baik untuk kita mengetahui tumbuh kembang anak. Anak kita nih ada pertumbuhan tidak? Tiap bulan ada perkembangan tidak? Tinggi badannya, berat badannya. Sangat wajib ibu-ibu yang memiliki balita hadir di posyandu. Kami sangat berharap supaya kita bisa mendeteksi awal apabila anak kita berisiko atau diidentifikasi awal stunting. Itu yang kami harapkan. Kemudian yang kedua, kami sangat menginginkan remaja-remaja yang ada khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini jangan menikah pada usia anak. Pernikahan dini hindarkan. Karena itu sangat merugikan. Pertama untuk masa depan si anaknya juga, dan juga untuk masa depan anak-anak keturunannya. Karena apabila dia menikah pada usia anak, sangat banyak risiko yang akan ditanggung. Dan perceraian tertinggi adalah menikah pada usia anak. Tuh, jadi itulah pesan kami pada hari ini. Kami sangat senang sekali bisa diundang di sini, sehingga kami bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat kita, apa sih yang kita harapkan. Karena kami yakin semua kita menginginkan hidup yang bahagia. Semua hidup yang sejahtera. Tapi itu kembali kepada diri kita. Kita mau tidak untuk sesuai dengan aturan yang seharusnya. Seperti tadi untuk menikah pada saat umur berapa, kemudian bisa menjaga jarak kelahiran, merencanakan segala sesuatunya. Dan kami juga memesankan apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak yang pian lihat, nang pian saksikan, tolong laporkan ke kami. Kami memiliki UPTD Perlindungan Perempuan Anak yang akan menindaklanjuti. Karena apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, maka pemerintah harus hadir membela hak perempuan dan hak anak. Dan kami sebagai wakil pemerintah akan hadir membela masyarakat, membela warga kita, membela anak kita, membela perempuan yang mengalami kekerasan. Luar biasa. Wah, terima kasih Bu. Pokoknya sudah sharing banget di podcast kita hari ini. Semoga buat teman-teman yang masih nonton sampai detik ini ada banget nih manfaat atau ilmu yang bisa kita serap sama-sama. Nah, karena kan tadi Bu banyak banget tuh ya kan yang harus ibaratnya sistematisnya banyak banget dari Dinas PPKB PPPA ini. Boleh nggak Bu seandainya nih kita kan nggak bisa tuh merumuskan satu persatu karena banyak banget sebenarnya kalau yang ditanyakan ya kan tadi kita nggak akan cukup waktu untuk podcast kali ini. Boleh nggak mereka itu datang ke kantor Bu kalau mau konsultasi semua hal Bu? Bisa nggak Bu kayak gitu Bu? Boleh, silakan. Kita juga untuk pelayanan, kita selalu ada pelayanan, bahkan kita ada call centernya. Kalau seandainya itu kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita ada jenis layanan puspaganya yang untuk pernikahan dini tadi. Kemudian kita juga ada perlindungan perempuan dan anaknya. Silakan ke kantor atau melalui kontak person pelayanan kami. Oke, nanti ditulis di bawah ya teman-teman di deskripsi. Kalau ada mungkin yang dikonsultasikan masalah apapun, jangan malu konsultasi. Gak apa-apa kan Bu? Iya. Pokoknya bertemu aja di kantor Ibu nanti di sana. Oke, kayaknya waktu sudah memisahkan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang mungkin sudah nonton sampai detik ini. Ibu juga terima kasih. Sama-sama Mas Waidi. Sudah diundang kami hari ini. Mudah-mudahan dengan penyampaian informasi hari ini semakin banyak lah yang mengetahui tentang tugas-tugas kita dan tugas kita bersama untuk mencegah stunting dan pernikahan usia anak. Pokoknya intinya adalah kita merencanakan tentang mulai dari awal mau menikahnya sampai dengan kehidupannya nanti sampai dengan anaknya berapa. Pokoknya nggak ada lagi istilah 2 anak kada boleh lagi 3. Nggak ada kayak gitu lagi. Cuman sudah direncanakan ya kan Bu. Betul. Pokoknya gitu semuanya. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Mas Waidi, berencana itu keren dulu dong. Oh iya, berencana itu keren. Iya. Oke. Ibu terima kasih sekali lagi, teman-teman juga dari tim, Pak Rijali juga terima kasih. Pokoknya jangan lupa kasih like, komentar, subscribe-nya juga. Di sini Suaidi Firdaus dan Ibu Dian Marliana. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.